Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Aldian dari kelas Akuntansi 1A dengan NIM 65231009, ingin mempresentasikan mengenai penentuan harga, faktor produksi, dan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Penentuan harga faktor produksi. Teori permintaan terhadap faktor produksi menjelaskan ciri permintaan terhadap faktor produksi dan penentuan harga faktor produksi. Keinginan masyarakat yang tiada batasnya, sedangkan sumber daya yang disediakan itu mempunyai kemampuan terbatas dalam menghasilkan barang-barang yang kita inginkan. Lalu, usaha yang dilakukan adalah memaksimumkan produksi yang dapat diciptakan oleh sumber daya yang tersedia. Dan tujuan ini akan dicapai jika sumber daya yang dapat dialokasikan ke berbagai kegiatan ekonomi secara optimal. Produksi yang dihasilkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang paling maksimum. Hampir seluruh perusahaan membuat harga produk berdasarkan pada biaya produksi, tenaga kerja, iklan, lalu menambahkan persentase tertentu supaya mereka dapat memperoleh keuntungan. Harga itu sendiri merupakan komponen pemasaran yang dapat menentukan dari suatu perusahaan, sebab penentuan harga yang pas membuat demand atau permintaan menjadi optimal dari pihak partner bisnis maupun konsumen. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa melakukan penetapan harga yang sesuai merupakan salah satu faktor kunci bagi badan usaha untuk memperoleh keuntungan. Faktor penentu harga produksi adalah yang pertama biaya, kedua jenis produk, ketiga pelanggan, keempat target pasar, dan kelima kompetitor. Biaya. Horgan et al. mendefinisikan biaya sebagai sumber daya yang dikorbankan atau dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya biasanya diukur sebagai jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa. Sedangkan beberapa mendefinisikan dapat menemukan bahwa biaya adalah uang tunai atau setara dengan nilai uang tunai yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan dapat mendapatkan manfaat di masa kini ataupun di masa yang akan datang. Dalam pembuatan suatu produk memerlukan biaya produksi yang digunakan untuk menciptakan harga pokok produksi atau yang disingkat dengan HPP. Menurut Horgan, bahwa harga pokok produksi menunjukkan harga pokok barang sampai diselesaikan, baik mulai sebelum atau selama periode akuntansi berjalan. Biaya pokok produksi terutama terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Tujuan dari harga pokok produksi adalah untuk menetapkan harga pokok produksi dari barang atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah jenis produk. Hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan untuk menetapkan harga jual yaitu jenis produk. Dengan harga yang relatif tinggi tersebut, umumnya pelanggan akan menganggap bahwa kualitas produk tersebut lebih baik. Hal ini sesuai dengan kata pepatah yang mengatakan ada harga, ada rupa. Yang ketiga adalah pelanggan. Faktor berikutnya yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan harga jual, yakni mempertimbangkan pelanggan. Jika produk bisnis termasuk ke dalam produk massa, maka tentukanlah harga berdasarkan pada harga rata-rata produk lain yang di pasaran atau yang dijual oleh kompetitor. Hal ini tidak selalu berefek sama. Ada beberapa produk yang malah semakin tidak diminati karena harga yang terlalu murah, karena calon konsumen berpikir bahwa harga yang murah akan menandakan kualitas produk yang kurang baik. Yang keempat adalah target pasar. Cari tahu juga apa lokasi, bahan baku, serta lainnya yang dapat memengaruhi harga jual produk. Apabila menemukan pasar baru yang sebagai target, menetapkan harga jual rendah mungkin akan berhasil
untuk memperoleh banyak pelanggan dan keuntungan. Dengan begitu, perusahaan pun akan cepat mencapai penghasilan rata-rata yang sesuai dengan keinginan, sehingga biaya produksi akhirnya dapat diminimalisir. Terakhir, ada kompetitor. Tidak ada salahnya juga bagi perusahaan untuk mencermati produk atau layanan yang ditawarkan oleh kompetitor terlebih dahulu sebelum menetapkan harga jual produk. Perusahaan bisa menetapkan harga jual produk di bawah, sama maupun di atas rata-rata harga jual produk dari kompetitor. Pilihlah salah satu yang paling pas dari opsi tersebut sesuai dengan produk serta tujuan bisnis. Yang jelas, tidak ada cara yang sempurna untuk menetapkan harga, tetapi strategi penetapan harga yang cerdas dengan melibatkan berbagai faktor seperti apa yang harus dilakukan atau diperhatikan, serta informasi yang harus dikumpulkan seperti yang telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya. Harga pokok produksi diartikan sebagai jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproses bahan baku menjadi barang jadi dalam periode tertentu. Menurut Hansen Women, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Accounting yang dialihkan bahasakan oleh Anselia, harga pokok produksi adalah mewakili jumlah biaya barang yang diselesaikan pada periode tertentu. Dari pengertian di atas, harga pokok produksi dapat diartikan sebagai suatu pengorbanan sumber ekonomi yang merupakan kumpulan biaya produksi yang tidak dapat dihindari untuk menghasilkan suatu produk jadi serta merupakan dasar dari pembentukan harga. Tujuan penetapan harga produksi. Ada berbagai tujuan dari penetapan harga jual yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Giptono, tujuan penetapan harga ialah sebagai berikut: berorientasi pada laba. Artinya setiap perusahaan selalu memilih harga yang bisa menghasilkan laba yang tinggi. Berorientasi pada volume, artinya penetapan harga berorientasi pada volume tertentu. Berorientasi pada citra atau image, artinya image perusahaan dapat membentuk melalui harga. Dan kalau terakhir ada stabilitas harga, maksudnya penetapan harga yang bertujuan untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara perusahaan dengan harga pemimpin dasar. Tujuan lainnya yakni menetapkan harga dengan tujuan untuk mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas konsumen, mendukung penjualan ulang, serta menghindari campuran dari tangan pemerintah. Metode penentuan harga produksi terbagi menjadi dua: metode traditional costing atau variable costing, dan kedua ada metode full costing. Metode traditional costing atau variable costing. Akuntansi biaya tradisional mengasumsikan bahwa produk yang akan menimbulkan biaya. Akuntansi biaya tradisional langsung diakui dalam produk berdasarkan biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan langsung, dan biaya overhead. Biaya tenaga kerja langsung dan bahan langsung mudah ditelusuri ke produk, tetapi overhead yang terjadi sulit ditelusuri ke produk karena overhead terjadi tidak ada berhubungan dengan penyebab cost driver. Lal and Srivastava menyatakan bahwa sistem pendapatan biaya produk tradisional, biaya pertama-tama ditelusuri bukan ke aktivitas ke unit organisasi seperti departemen atau pabrik. Metode full costing dengan mengalokasikan semua biaya tetap dan variabel ke barang jadi. Pendekatan penetapan harga biaya penuh menghitungkan biaya produksi. Penyerapan atau istilah pendapatan biaya tradisional sering digunakan untuk merujuk pada pendekatan penetapan biaya tetap. Full costing adalah cara penentuan biaya produksi yang mencakup semua elemen biaya seperti harga bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik variabel maupun tetap. Akibatnya komponen biaya produksi berikut membentuk biaya sistem penentuan harga pokok produksi.
Sistem penetapan harga pokok produksi. Itu ada sistem harga pokok sesungguhnya. Sistem harga pokok sesungguhnya atau historical cost system adalah sistem pembebanan harga pokok produk atau pesanan atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan harga pokok atau biaya yang sesungguhnya dinikmati. Pada sistem ini, harga pokok produk, pesanan atau jasa dapat dihitung pada akhir periode setelah biaya sesungguhnya dikumpulkan. 2. Sistem harga pokok yang ditentukan di muka. Agar tujuan pokok akuntansi dapat tercapai, perlu digunakan sistem harga pokok yang ditentukan di muka atau predetermined cost system, yang merupakan sistem pembebanan harga pokok kepada produk atau pesanan atau jasa yang dihasilkan sebesar harga pokok yang ditentukan di muka sebelum suatu produk, pesanan atau jasa mulai dikerjakan. Materi yang kedua adalah distribusi pendapatan dan kemiskinan. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Dalam ekonomi konvensional, distribusi diartikan sebagai klarifikasi pembayaran berupa sewa, upah, bunga, modal, dan laba yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tenaga kerja, modal, dan pengusaha-pengusaha. Distribusi adalah proses penentu harga yang dipandang dari sudut penerimaan pendapatan dan bukanlah dari sudut pembayaran biaya-biaya. Pendapatan menurut Samuelson berarti penerimaan total atau kas yang diperoleh oleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu. Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik seperti sewa, bunga, dan dividen, dan tunjangan transfer pemerintah. Keduanya adanya penentuan dan distribusi pendapatan nasional adalah nilai yang seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan di dalam negara tersebut merupakan jumlah pendapatan yang berasal dari faktor produksi yang ada di dalam perekonomian. Pendapatan nasional yang biasanya disebut dengan GDP atau Gross Domestic Product. Pendapatan nasional juga menunjukkan nilai agregat produksi nasional. Nilai keseluruhan dari produksi nasional artinya nilai perusahaan yang ada di dalam suatu negara Indonesia. Jumlah pendapatan yang diperoleh dari berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang adalah sama dengan harga barang tersebut dalam suatu perusahaan. Hasil penjualannya merupakan jumlah dari hasil seluruh pendapatan faktor produksi yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Ukuran pokok distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua, ada pendapatan personal dan pendapatan fungsional. Pendapatan personal merupakan pendapatan yang paling banyak digunakan oleh para ahli ekonomi. Distribusi ini hanya menyangkut orang per orang atau rumah tangga dan total pendapatan yang mereka diterima dari mana pendapatan yang mereka peroleh tidak dipersoalkan. Yang kedua ada distribusi pendapatan fungsional, yaitu sistem distribusi ini mempertimbangkan individu-individu sebagai totalitas yang terpisah-pisah. Lalu ada indikator pengukuran distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang pertama ada distribusi pendapatan antar sektor. Ukuran ini berfokus pada bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi, seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Teori distribusi pendapatan ini pada dasarnya mempersoalkan presentasi penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan secara unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual, dan membandingkannya dengan presentasi pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga, dan laba. Lalu, indikator pengukuran distribusi pendapatan yang kedua adalah koefisien Gini. Adalah statistik ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Itu memberitahu dispersi pendapatan atau distribusi kekayaan di antara individu di dalam sebuah perekonomian.
Koefisien Gini bukan ukuran absolut dari pendapatan atau kekayaan suatu negara. Itu hanya memberitahu bagaimana pendapatan kekayaan di dalam perekonomian terbesar di antaranya penduduk. Istilah lain dari koefisien Gini adalah rasio Gini atau indeks Gini. Koefisien Gini diperoleh dari menghitung rasio bidang yang terletak pada garis diagonal dari kurva Lorenz dibagi menjadi luas seluruh bidang dari di mana kurva Lorenz itu berada. Yang ketiga, indikator pengukuran distribusi pendapatan yaitu distribusi pendapatan perorangan. Para ekonom dan ahli statistik lebih suka menyusun semua individu menurut tingkat pendapatannya yang semakin tinggi dan kemudian membagi semua individu tersebut ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Metode yang umum adalah membagi penduduk ke dalam kuartil atau 5 kelompok atau desil 10 kelompok sesuai dengan tingkatan pendapatan yang semakin tinggi tersebut dan kemudian menentukan proporsi pendapatan nasional total yang diterima dari masing-masing kelompok. Berbicara tentang distribusi pendapatan sekarang adalah kemiskinan. Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta benda. Kemiskinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai persamaan arti dengan kata kefakiran. Beberapa ahli mempunyai pemahaman yang berbeda dalam mendefinisikan kemiskinan. Berikut definisi kemiskinan menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, Benjamin White mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah perbedaan kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Parsudi Suparlan mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada jumlah atau segolong orang dibanding dengan standar kehidupan umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Lalu ada ciri-ciri masyarakat miskin. Menurut Fernandez terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek politik, tidak mempunyai akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Yang kedua ada aspek sosial, yaitu tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada. Yang ketiga ada aspek ekonomi, yaitu rendahnya kualitas SDM termasuk rendahnya tingkat kesehatan, pendidikan, keterampilan yang membuat rendahnya penghasilan, rendahnya kepemilikan atas aset fisik termasuk air bersih dan penerangan. Yang keempat ada aspek budaya atau nilai, terperangkap dalam budaya yang rendah, kualitas SDM, etos kerja yang rendah, pikiran yang pendek dan mudah menyerah. Hubungan antara distribusi pendapatan dan kemiskinan. Kenaikan tingkat upah dari tenaga kerja selanjutnya berpengaruh terhadap kenaikan resiko kapital terhadap tenaga kerja sehingga terjadi penurunan terhadap permintaan tenaga kerja. Akibatnya timbul masalah pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Menurut Kuznets, seorang ekonom mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara miskin awalnya cenderung menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Namun, bila negara miskin tersebut sudah semakin maju, maka kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan akan menurun. Para ekonom klasik mengemukakan pertumbuhan ekonomi akan selalu cenderung mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, walaupun dalam tahap awal pertumbuhan. Bukti empiris dalam pandangan isi berdasarkan pengamat di beberapa negara seperti Taiwan, Hong Kong, Singapura, RCC, dan kelompok neoklasik yang optimis bahwa pertumbuhan ekonomi pada prakteknya cenderung dapat mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.